Di alun-alun Jogja itu saya tanyakan, ada punakawan enggak? Kenapa punakawan? Loh, karena punakawan ini yang membatalkan struktur vertikal dari keprihaian filosofi Jawa. Ini ada Mas Andre. Karena Kiai Semar Badranaya, Bodronoyo itu artinya cahaya rembulan. Bodro itu dari kata badrun, anta syamsun, anta badrun. Terus di bahasa Jawa menjadi Bodro Noyo. Kayak rungu kan saya ya. Iya, bingung deh ahli Jawa kayak terus nek Bodronoyo dari iya ya Bodronoyo badrun iya kan itu ya. Jangankan kok bahasa Jawa, bahasa Inggris incredible apa? Whole. Itu dari bahasa Arab, karena lahirnya kata itu secara universal berasal dari rasa musikal manusia. Jadi kalau kerupuk bunyinya kriuk-kriuk, harus ada unsur R karena bunyinya begitu. Jadi berasal dari rasa musikal, meskipun tidak semua bangsa setia kepada itu. Ada spesifikasi, ada orang ngasih nama tidak karena bunyi. Jadi kalau Jawa hampir 100% karena bunyi. Meskipun kesan tentang bunyi bisa berbeda. Kalau Jawa Timur ono truk karo sepur tabrakan paras ngono ya. Paras ngono ya. Nek Jawa Timur agak kebalikan bres. Kalau Jawa Timur makin gitu makin parus gitu kan. Parus. Makin ke barat makin sederhana. Di Jogja itu ada sepur pagi-pagi nabrak truk makmil. Nah, coba. Tapi semua kan based on musical sense kan itu ya. Nah, hulk itu Anda baca Quran. Segala macam yang serem, segala macam yang sifatnya penghancuran, itu namanya hul. Jadi yahliku, H-L-K, itu bahasa Quran. Bahasa Al-Quran, lu kayak itu kan? Bahasa Quran, hul. Dan itu nggak sengaja, orang Barat tuh nggak sengaja bikin hul gitu. Dia terseret oleh naluri universalnya manusia. Pokoknya yang serem, yang gede, yang menghancurkan tuh hul. Maka di Quran ada ratusan kata yahliku, hul. Kalau kata benar tahluka, Anda baca hul itu sesuatu yang menghancurkan. Nah, ini saya ingin katakan sama Anda. Tapi nanti dulu, ini endingnya ya. Jadi sekarang Sukosrono Sumanti tidak bisa diandalkan, maka kita butuh punakawan. Karena gini loh Mas, Kiai Semar itu kan paling bawah, buruhnya, abdinya para priayi. Jadi kalau digaris ini gini ya Mas, garis ya. Ini paling bawah Semar, di sini ada Arjuno, ada siapa-siapa. Semar paling bawah, Petruk, Gareng segala macam. Tapi ternyata Semar itu paling tinggi. Jadi dia itu dewa yang paling senior. Jadi ternyata garis paling atas dengan garis paling bawah ini satu. Jadi akhirnya garis lurus ini menjadi apa Mas? Menjadi lingkaran. Jadi demokrasi Indonesia sudah sangat jelas sejak sekian abad yang lalu, bahwa titik puncak itu adalah titik terbawah. Karena struktur demokrasi tidak monolitik, tetapi lingkaran. Tawaf, nah ini mau tawaf gini ya angel tuh. Kon niku ya angel kon niku. Kafir liberan tawafnya tapi yo tawaf yo ngene Ndre. Ngene lah wah gumun wong sak Mekah iki. Ya oke ya. Nah maka kalau harus ada punakawan, maka harus ada peran-peran langit. Nah peran langit ini macam-macam. Siapakah dewa? Maka pelajarilah semua yang oleh mbah-mbahmu dulu dimengerti. Anda pikir dewa itu siapa deh? Kalau bahasa Inggrisnya goddess ya.
Apakah dewa itu hasil penglihatan spiritual manusia untuk melihat kekuatan-kekuatan di atas manusia? Ataukah dewa itu sebenarnya adalah manusia sendiri yang memang punya sultan? Jadi misalnya Nabi Adam punya sekitar 126 anak, kembar semua kecuali 2 orang. Yang 2 orang ini satu sis, satunya lagi. Siapa Andre? Kon gak, oh pasti kok pas. Sarasean karo anak-anak Nabi Adam gak nopo. Nah, jadi anaknya Nabi Adam kembar lagi perempuan, mereka kawin, dapat privilege untuk tidak jadi incest. Ya, tapi yang tidak kembar ini 2 orang, ini kan kawin tidak sama saudaranya. Dia kawin sama sisa-sisa makhluk sebelumnya. Kalau dalam ilmu pengetahuan ada Homo sapien, Homo erectus, ada Cro-Magnon segala macam. Kalau di dalam berita-berita yang seperti saya buat itu, dulu itu jin yang berkuasa di tata surya, hancur. Kemudian Banujan, hancur. Kemudian Allah bikin makhluk baru hibrida, new hybrid. Ya, hibrida baru, Aksanita Kuing, masterpiece, di mana Allah mewajibkan Israel, kamu ambil tanah liat di bumi, kemudian kamu masuk, kamu bikin bentuknya seperti saya, kata Tuhan. Sebenarnya yang disuruh ambil Jibril sama, ini ceritanya Jawa, nanti nggak selesai. Tapi pokoknya yang ambil tanah liat dari bumi itu Israel. Kon percaya ya wis? Kon nggak percaya tak tekakno temen kon. Nanti saya nggak percaya aku sing jopo. Oh ngeluh kon. Israel teko temen di bocah sing ora percaya ndi. Tak keledake lah motor kayak malah. Gitu ya Mas. Karena Jibril gagal, dihalangi oleh iblis, karena iblis itu sudah oleh Allah disuruh meneliti bumi. Kenapa kok jin gagal, Banujan gagal? Iblis sebagai yang paling senior dari doktor langit, profesor langit, disuruh meneliti. Ketika iblis meneliti di bumi, waktu itu belum iblis dia fungsinya. Dia masih Kanzul Jannah, dia masih Al-Khosi, Ar-Roki, As-Sajid, dia masih gelar-gelar paling tinggi, paling mulia ada pada dia. Dia paling senior, di atasnya Jibril. Dia disuruh meneliti di bumi, tapi begitu dia sampai di bumi, Jibril merasa nikmat, Iblis merasa nikmat dan tidak mau kembali ke langit. Karena dia sendiri punya ide bumi seharusnya dibeginikan. Karena dia tidak mau ke langit, Tuhan sendiri punya ide, akhirnya Jibril suruh ambil tanah liat. Terus gagal karena takut sama iblis, pekewo sama iblis. Mikael gagal, Israfil gagal, akhirnya Israel yang nekat ngambil tanah liat dari daerah Tangerang lah kira-kira waktu itu. Supaya si kafir liberal tidak marah. Kalau saya disebut di luar Jawa Barat dia marah. Ya sudah, saya sebut Tangerang gitu aja. Wilayah Banten gitu, daerah netral ya. Daripada marah, kan Tuhan tahu maksud saya lah. Terus bikin tapel itu jasad yang dibikin mirip seperti kesan Israel kepada Tuhan. Ada kepalanya, ada hidungnya. Kemudian setelah jadi, Tuhan bilang, sudah kamu masukkan seluruh unsur jagat raya di dalam diri Adam. Terus diteliti lagi, semua yang pernah ada di jagat itu unsur zat dasarnya ada di dalam Adam. Apa saja ada di dalam Adam. Jadi hendaknya engkau tahu bahwa engkau itu makhluk yang paling sempurna. Apa saja ada dalam dirimu. Jadi jangan mau ditipu oleh siapapun, kecuali mempelajari dirimu dan mengembangkan seluruh potensimu yang luar biasa itu, melebihi jin, melebihi malaikat, melebihi Banujan, melebihi macam-macam yang lain. Termasuk tidak usah takut sama Dajjal, tidak usah takut sama siapapun, karena kamu hibrida baru yang luar biasa lengkap. Begitu lengkap diteliti, Tuhan bilang ya sudah saya verifikasi, sudah oke. Oke, sekarang taruh sini, kata Tuhan. Sekarang saya akan tiup roh. Akan aku tiupkan rohku ke dalam tubuh Adam. Kemudian disitulah peristiwa wahing yang pertama di dalam kehidupan. Iki gurung tahu krungu iki. Iki Pak Ju mantuk-mantuk iki. Jadi begitu ditiup oleh Allah, set, kepalanya terus
Terus mulutnya Adam ini baru yang hidup, kepalanya dok. Alhamdulillah, mulutnya Adam mengucap alhamdulillah. Semua malaikat mengucapkan yarhamukallah. Terus Adam mengucapkan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi masih nggak cecer gini, hanya kepalanya dok yang hidup. Terus Tuhan meniup lagi, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Terus hidup dadanya dan perutnya. Jadi pertama intelektualitasnya yang dihidupkan, yang kedua spiritualitasnya yang dihidupkan, wahing yang ketiga yang dihidupkan adalah syahwatnya dari bawah perut ke bawah. Dari mana ini bukunya? Kafir menengah kan melo-melo. Gitu mas kalian ya. Saya ceritakan ini supaya Anda tahu. Nah, kemudian anak Adam turun temurun. Dalam wayang disebut anak-anaknya Adam dan cucu-cucunya Adam disebut Sang Hyang. Jadi kalau Sang Kuryang itu Sang Guru Hyang. Jelas ya? Sang Guru Hyang. Jadi Anda jangan salah sangka kepada berita pop mengenai Sang Kuryang. Harus Anda pelajari. Di sini tidak ada Sunda, tidak ada Jawa. Jauh lebih tua daripada Sunda Jawa, yang merupakan sentimen 6 abad terakhir sekarang ini. Kita ngomong sesuatu yang lebih universal, yang lebih sejati. Nah, ada Sang Hyang Sis, Nabi Sis kalau dalam Islam. Sis ini punya anak Yazid Anwar, Yazid Anwas. Yang satu menurunkan manusia yang diasuh oleh Semar, yang satu diasuh oleh Togop. Nah, gampangannya gitu. Ini boleh Anda sebut simbolisme, boleh Anda sebut beneran. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda bukan itu terserah mau percaya atau tidak. Tapi saya ingin katakan sama Anda, setelah ada akselerasi populasi dari Adam ke anaknya, cucunya, dan seterusnya, kelengkapan-kelengkapan itu kemudian terdistorsi. Ada yang A, B, C, D, E, F, G lengkap. Ada yang bangsa yang kemudian yang tumbuh cuma A, B, C tok. Ada bangsa lain cuma D, E, F tok. Ada yang C, D, E tok. Nah, saya ingin bilang sama Anda bahwa manusia Nusantara ini adalah satu-satunya bangsa yang tingkat kelengkapannya paling tinggi di antara semua anak cucu Adam. Anda tepuk tangannya menunjukkan bahwa Anda tidak yakin-yakin amat dengan pernyataan saya, betul enggak? Terserah, enggak apa-apa. Tapi masukkan itu menjadi filemu untuk supaya kamu tahu suatu hari, iya ya, saya lengkap ya saya. Gini bisa, gitu bisa. Pas sembayang, pas nyolong. Ya kan? Pas korupsi, pas umroh gitu kan. Pokoknya ada seksi masing-masing gitu kan. Tapi pokoknya Anda punya kelengkapan yang luar biasa. Coba pelajari genetik, ginekologi, coba pelajari sosiologi, pelajari antropologi, Anda lihat kelengkapan Anda. Kenapa Anda terpuruk? Justru karena Anda lengkap. Dan sudah 6 abad ini tidak bisa memaintain kelengkapannya, tidak bisa menjadi subjek dari dirinya sendiri. Mending orang cuma dagang soto, konsentrasi ke soto jadi besar, daripada Anda bisa apa saja, dagang soto bisa, ngojek bisa, makelaran bisa, akhirnya nggak jadi semua. Nah, itulah bangsa Indonesia. Wong bikin negara kok ikut pasar bebas. Lo kalau pasar bebas nggak usah negara, ayo bebas aja. Pasar bebas kok nganggo negara. Gunanya negara itu untuk membatasi pasar bebas supaya tidak menghancurkan rakyatnya. Maka harus ada regulasi ekonomi, harus ada pengaturan harga, harus ada pembatasan impor dengan berpedoman supaya petani kita sendiri harus ditumbuhkan. Wong berambang gak ono, delik gak ono kok malah impor. Mestinya kan menumbuhkan kemampuan kita sendiri.